lebih modern atau musik-musik yang berbeda genrenya gitu, Bapak manajer. Nah, jangan kalian aja nih yang nanya ke saya. Tinggal saya yang nanya ke kalian. Ini kan itu tuh merupakan produk budaya ya. Nah, ada budaya teh naon, siapa sih budaya teh? What budaya teh apa? What is culture gitu. Bukan hanya pertanyaan saja yang menyelimuti kebingungan tersebut, melainkan bagaimana kita melangkah ke depannya. Selamat datang di Enigma. Baca apa sih, Mang? Terus amat dari tadi. Santai. Ini ada puisi. Puisi apa tuh? Puisi tentang pria si jelita 1950 yang diterbitkan dalam 4 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Prancis. Puisinya tuh pakai bahasa Sunda. Bunyinya gini nih. Gimana sebetulnya? Seruling di pasir ipis, merdu antara gundukan pina. Tembang menggema di 2 kaki, burangrang, langgeban parahu. Jadi itu maksudnya apa? saya juga nggak tahu. Anda kan orang ini main seruling, ya? Coba ulangi lagi. Seruling di pasir ipis, merdu antara gundukan pina, tembang menggema di 2 kaki, burangrang, tangguban perahu. Kayaknya itu lebih menggambarkan ini, Mang. Apa? Si konsep seruling itu yang terdengar merdu gitu kan. Ini kan sekarang mah banyak. Nggak perlu buat merefleksikan pikiran, otak, dan diri itu. Salah satunya lewat suara suling, suara alam. Kayak healing gitu kan? Nah, Healing. kayak healing, pokoknya mah gitu lah. Kayak healing pokoknya mah. Semacam healing. Semacam healing. Terus itu hilangnya militansi apa hilang? Panjang lah kalau itu. Berarti itu pembahasannya nanti ya. Iya. Nah kalau seruling ini sebenarnya apa sih? Kenapa mainin seruling? Kan ada kalau alat sekarang tuh ada flute dan yang lainnya lah. Kenapa lebih milih seruling? Iya. Sebenarnya kalau nanya itu, tanya ke manajemen saya. Bapak Andis yang nota. Ini manajemen saya gini-gini juga. Jadi kerjaannya tuh depan laptop terus serius gitu kan. Merencanakan sesuatu. Iya kan? Ini bahannya besi kan? Aduh Pak, kalau bahan besi mah suaranya bukan kayak gini Pak. Kayak gimana tuh? Gimana ya? Mungkin ini ya. Ini besi. Nah kayak gitu. Coba ini Tapi kan ketok dulu. flute, saksofon itu kan terbuat dari besi juga kan. Kayak gitu. Ya tergantung kebutuhan sih. Kenapa saya milih suling, enggak flute, enggak saksofon, enggak trompet? Ya tergantung kesenangan.
Atau jangan-jangan pengen juga sih belajar. Anda bagian dari pelestari budaya? Mungkin ya saya bisa tidak mau mengatakan diri sebagai budayawan ya. Iya. Sebagai budaya. Saya tidak mengatakan diri sebagai budaya. Jadi kebiasaan saya tuh dituruti oleh orang lain. Iya. Jadi kenapa milih suling? Ya karena asik aja gitu mainnya, simple gitu ya, Bang Andi. Jadi tambahkan memang saya kan sebagai orang Sunda gitu kan, yang harus menjaga dan melestarikan. Ini beda ya Rik ya sama yang ini ya? Bedanya ini gimana nih? Beda. Kayak pertama kan bentuk sih kelihatannya Bentuk Kalau kalau namanya kalau ini suling Sunda yang umum biasanya, yang umum kita ketahui ya, dengan 6 lubang, sama sih itu juga 6 lubang, cuma dari segi nadanya atau tunnya dia lebih kepada pentatonis. pentatonis itu apa? Pentatonis itu jadi 5 nada. Terdiri dari nada da, mi, na, ti, la, dan balik lagi ke nada da selanjutnya. Jadi mulai dari da sampai ke nada yang paling da yang paling tinggi. Nah, tapi masih banyak lagi jenis suling. Itu nomor apa? Ini ada nomornya nih. Ini nomor Dobres. Bukan. Kalau Dobres dapat hadiah dong. Ada nomornya ya? Beda Ini ya. nggak ada nomornya kalau ini. Iya, sebenarnya penomoran ini tuh untuk kalau dalam bahasa Sunda mah disebutnya tuh untuk surupan. Surupan. Kalau ini bukan surupannya kalau ada orang yang Masukkan di ayo mau. Nggak gitu, Pak. Jadi Surupan. walaupun ya secara arti harfiahnya sama sih. Jadi surupan itu masukan ke dalam sebuah nada itu untuk mencocokkan dengan alat musik atau instrumen lain. Nada dasar. Ya, nada dasar. Jadi kalau 56 itu nada dasarnya dari G itu. Ada lagi yang dari A, ada lagi yang untuk keanjuran kayak gitu ya. Itu dari suling nomor 60, 61, 62, nadanya E. Atau ada juga yang main di nada F kayak gitu. Anda Bang Ari sebagai orang yang terus mengulik tentang politik. Iya. Kemudian Bapak Andi, manajemen saya tercinta, yang terus mengulik tentang geografis gitu kan, permukaan bumi dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa suling itu banyak jenisnya. Jenisnya. Iya, Apa jenisnya. aja, Bang? Ada ya suling seperti kita ketahui, suling Ini kan dari Sunda, ya? Iya, ada suling debung, dia berlubang 4. Oh jadi dari suling Sunda ada lagi jenis Ada lain. lagi jenisnya. Masuk aja suling Sunda, Beda lagi. Bali. Beda lagi. Suling buat dangdut yang mana? Tadi aja belum dijelasin, motong-motong mulu. Nah, ini sebenarnya bangsing. Jadi itu bisa dipakai untuk musik-musik tradisi Cirebonan ya. Bisa juga dipakai buat dangdut. Oh, yang ini nih suling Iya, dangdut. disebutnya bangsing karena ini tuh nadanya udah diatonis. Dia udah nada yang secara umum dari 8 nada, do re mi fa sol la si do kayak gitu. Gitu. Kayak flute nih, kayak flute. Iya, kayak flute. Nadanya. Kayak flute. Cuma kan dari segi penceringnya beda. Dari segi penceringnya kemudian tata letak untuk meniup. Itu dari sini. Kayak Flute juga dari sini nih. iya sama Iya. gitu. Cuma ya mungkin ada posisi yang berbeda gitu dan Beda bahan juga. beda kali. bahan juga, iya kan. Ini bambu. Karena kan berbeda bahan juga tentu bisa menghasilkan frekuensi suara yang berbeda juga. Oh ya ngomong-ngomong kan ini kan bambu, berarti karakternya kan di kita ya di Indonesia kebudayaan yang lekat dengan bambu kan banyak. Banyak. Ada suling udah pasti, kemudian angklung, ada calung, karinding, oh banyak. Jadi Termasuk penanamannya juga kan pohon bambu itu bisa kita lihat gitu kan. iya Juga ya. banyak penanaman pohon bambu karena fungsinya juga banyak. Ya, ini apa tadi? Apa nadanya? Ini nadanya diatonis. Diatonis, yang ini pentatonis. Pentatonis. Masa dulu ini kan udah produk budaya ya, udah lama ya. Dulu nadanya juga kayak gini, diatonis. Ya karena kan dari ada inovasi kan. Iya, berarti dulu sama aja nadanya kayak gini. Enggak juga. Iya. Kalau misalnya kayak gitu saya balikan lagi. Apakah dulu biola nadanya seperti itu? Bisa jadi kalau biola. Iya, itu pun bisa jadi. Hmm. Mungkin
mungkin ada inovasi atau perkembangan. Ini tergantung tempatnya juga. Benar nggak? Tergantung tempat. Kalau misalkan di tempat itu udah terjadi apa namanya asimilasi gitu, Iya. mungkin jadi apakah inovasi dari mana dari bahannya. Kalau ini karakternya kan Sunda berarti masih yang khas banget ini. Ini masih yang khas banget. Khas banget. Dipakainya sih bisa sama kecapi gitu kan. Kecapi atau alat musik, musik alat musik lainnya. Tapi untuk sekarang karena mungkin ada perkembangan dari segi genre ataupun dari segi musik ya, itu sudah banyak digunakan untuk musik-musik yang lebih modern atau musik-musik yang berbeda genrenya gitu, Bapak manajer. Nah, jangan kalian aja nih yang nanya ke saya. Tinggal saya yang nanya ke kalian. Ini kan itu tuh merupakan produk budaya ya. Nah, ada budaya teh naon siapa sih budaya teh? Wah, budaya teh apa? What is culture gitu. Apa ini budaya? Kenapa nanya balik kan? Iya, pertanyaan kan jadi seperti itu ya. Apa ini budaya? Jadi kalau orang yang budaya udah berbudaya banget. Kalau fenomena hari ini kan seperti itu. Ini yang bukan K-popers berarti orang bukan berbudaya. Ya, yang mensuling budaya. Budaya mana dulu? Iya, makanya kan orang-orang spesifikan seperti itu. Oh, kalau apa namanya orang-orang yang senang Korea udah nggak disebut budaya, namanya K-popers. Selesai. Tapi kalau yang mensuling pakai main anggungnya itu udah orang yang berbudaya. Hari ini fenomenanya seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya budaya apa? Itu kan jadi pertanyaan besarnya kan. Itu jadi pertanyaan besar, budaya itu apa? Budaya itu yang pernah saya ketahui sih kebiasaan yang terus berulang. Diwariskan nggak tuh? Bisa diwariskan, bisa juga secara tidak langsung terwariskan. Jadi misalkan kebiasaan. Nah, kemarin itu sempat diskusi budaya, mungkin kalau dari pengertiannya nanti kemarin ya, dari apa secara arti katanya ya, apa istilahnya harfiah atau epistemologi, Secara bahasa ya secara bahasa. Cuman paling tidak secara arti ininya ada yang berkaitan dengan siklus hidup manusia, bagian dari kehidupan manusia misalkan mulai hidup terus apa ya, kematian, nantinya pernikahan. Nah, di siklus hidup itu kan biasanya suka ada kebiasaan-kebiasaan, apakah selamatan ya kan? Lalu adanya prosesi, lalu adanya ya prosesi atau ritual. Nah, di situ juga kadang kita suka lihat ada penggunaan instrumen-instrumen, misalkan di lahiran ada yang main kayak rebana gitu, apa gembyung atau terbang dengan melantunkan misalkan kidung sholawat atau misalkan kidung dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, mungkin itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu satu aspek lagi, belum aspek lain. Gimana kali? Ya berarti kalau budaya tuh yang saya tahu mah cuma hanya sebatas kelakuan yang baik yang menjadi apa ya, dasar kita berkehidupan. Misalkan kayak gini ya, kita bedain dulu nih antara budaya dengan tradisi. Nah, kalau budaya itu semuanya itu udah yang berperilaku dalam kebaikan. Oke gitu. Kalau yang jelek gimana? Kalau yang jelek itu bisa jadi tradisi. Tradisi yang turun menurun. Tapi bisa dikatakan tidak semua bisa dikatakan seperti itu. Benar. Kalau itunya mah untuk apa ya namanya, secara pengertian yang saya tahu seperti itu budaya. Tapi ini ada yang namanya budaya dan tradisi kayaknya bisa juga sifatnya negatif kalau kita lihat dari positif negatif. Karena ada bahasa tradisinya, tidak ada kalau secara umum budaya yang negatif. Nah, bisa juga kan ya? Iya. Misalkan budaya kita telat itu ada tuh budaya telat, berarti kan budaya konteksnya negatif. Nah, mungkin gini, dari di sipil dalam kali budaya ya. kita pernah kenal nih, waktu itu kan kita pernah datang ke acara, ada konteksnya itu kearifan. Nah, kan kalau kearifan budaya, dan itu ada arif berarti konteksnya apa? Bijaksana, Bijaksana. baik. Positif. Nah, baik. mungkin budaya ini kayaknya bisa konteksnya negatif, bisa positif, tergantung kita
memilahnya yang mana. Nah, kalau yang misalkan sifatnya itu budayanya konteksnya positif, berarti itu punya makna dalam hal kearifannya. Iya. Mungkin itu yang penting sekarang dijaga, betul nggak? Kearifan. Ya, tapi itu yang harus disayangkan, banyak juga golongan-golongan yang mengatakan bahwa oh ini kemusyrikan, tidak sesuai dengan ajarannya, karena mereka tidak pernah meneliti sampai sedalam itu. Padahal dari segi esensi itu tuh ada feedback mungkin ya, Iya. dari kita yang mengambil dan dari kita yang ngasih. Iya, makanya kan kayak di Cipta Gelar, oh ya udah panen setahun sekali aja, apa 2 kali gitu kan, karena sesuai kebutuhan aja. Ada tanah juga yang harus libur Iya. untuk menjaga mikroorganisme di dalam tanah tersebut. Ya selain itu mungkin ada rasa syukur juga ya. Iya, ada rasa syukur pada Sang Pencipta yang memberikan kita kenikmatan. Iya, jadi untuk menjustifikasi bahwa budaya ini jelek dengan yang lainnya, kalau bukan melalui hasil riset yang kuat, itu salah. Kalau misalkan menganggap bahwa oh ini berbeda nih dengan golongan saya, dan selalu dianggap wah ini budaya yang salah, tanpa riset, tanpa melihat bahwa oh ini budaya yang merugikan apa enggak. Kalau kayak budaya korupsi kan jelas merugikan. Iya. Tapi kalau budaya-budaya kayak tadi ngubur kepala ini kan secara esensi penting. Tapi kalau ada dari golongan tertentu yang mengatakan oh ini musyrik, itu juga salah. Apa kalau kita dibalikin, oh yang ini budayanya, kalau kita niis dianggap bahwa musyrik gitu ya. Karena orang Sunda juga banyak dianggap bahwa oh ini dunia perdukunan nih. Ya beberapa agama juga mengatakan bahwa bukan berasal dari hal-hal yang seperti itu, niis-niis seperti itu yang dianggap bahwa kalau di kita mah apa sih namanya? Kalau kita di gunung nih, semedi itu kan bahasa semedi itu kan yang dianggap salah sih. Walaupun secara esensi oh ini untuk mendinginkan otak nih. Iya. Healing lah. Fokus. Iya. Ketika kita Mungkin tergantung juga namanya, tergantung Sudut pandang. tujuannya. Ya termasuk juga tujuan si pasti. pelaku atau yang melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Artinya di sini perlu ada dialog sebenarnya ya. Perlu ada dialog ketika tujuannya esensinya itu mungkin beberapa hal ada panduan ya, ada panduan pegangan. Nah, ketika itu tidak sifatnya tadi ya, tidak konotasinya negatif dan juga tidak melenceng, bahkan punya makna-makna. Nah seperti yang ini nih, makanya nih solusinya mauhan deketan menyepan ya nggak? Artinya perlu didalami, kenali ya, kenali, dekati dan dimaknai. Itu ketika ternyata halnya positif. Nah kalau kayak gitu itu berarti berbicara fungsi ya kita ya. Fungsi. Nah balik lagi ke totopong tadi, ke ikat lagi. Kepala. Kita tahu kan ya, tadi udah dijelaskan cina si ikat kepala teh supaya matahari nggak langsung ke kulit kepala atau nggak langsung ke rambut, bisa Secara bau fungsi, kan? secara fungsi, bisa bau panon poe. Tapi yang saya juga tahu gitu ikat kepala tuh untuk bisa menyimpan barang, kalau karinding disimpan di sini gitu kan, sebagai bahkan pernah ada suatu literatur yang mengatakan bahwa ketika pakai ikat itu menjaga pikiran kita dari secara esensi dalamnya atau spiritnya, menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak gitu kan, atau hal-hal yang kurang yang jahat lah. Ya gampangnya kalau lagi panas-panasan nih, kita nggak pakai tutupan kepala bakal pusing. Gitu. Tapi kan bukan cuma di Sunda, Wak. Iya. Kan banyak di negara lain juga. Kalau lihat orang di wilayah mana ya, banyak negara gitu kan. India itu punya karakter ya. Pernah lihat ya? Iya Jadi film-filmnya lah. Film kan? Sambil niup suling juga tuh. Ular juga pakai ikat Keluar kepala. orang ya begitu, keluar orang. Terus di Eropa atau yang jadi kebiasaan kalau resmi wisuda itu kan pakai tutup kepala dengan nama toga, ya kan? Di kita keikat karakternya. Lalu Di Arab, di Arab juga jazirah kan. Lalu ada lagi di mana misalkan? ya Vatikan pun seperti itu. Lalu tentara, Iya. ya militer juga pakai. Cuma secara ada yang ngomong ya kan? Ada yang ini nih, ada yang tapi mungkin secara fungsi berbeda ya.
fungsi berbeda. Mungkin secara fungsi berbeda. Kalau toga ya dipakai orang-orang wisuda untuk peresmian mungkin atau apa. Terus mungkin kalau ikat dengan tadi ya. Terus ada hal lain juga misalnya dudukui gitu yang pelindung kepala yang terbuat dari bambu itu kan. Iya. Itu hanya sebatas untuk melindungi dari terik matahari kan ketika masyarakat di kita bercocok tanam. Ini ada fungsi di situ kan. Iya. Nah, lalu kaitan sama budaya lagi. Nah, budaya itu kan eratnya berarti sama kehidupan manusia ya. Nah, di mana manusia ini ada kebutuhan dasarnya yang kita kenal dengan kalau secara sosiologi ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, biasanya kalau kebutuhan primer itu apa aja kita ngerti? Primer tuh sandang. Sandang. Sandangnya apa? Sandang, pangan, Pangan. papan. Sandang betul nggak? Iya. Sandang. Nah, ketika manusia ini ingin memenuhi kebutuhan sandangnya, otomatis itu ada cara-cara yang dilakukan. Misalnya tadi petani untuk memenuhi kebutuhan sandangnya itu perlu memanjat sawah. Nah, ketika kita ini kan harus menyesuaikan ya dengan bumi, dengan alam. Dimana kan kalau siang semakin siang terik semakin panas. Iya. Makanya di situ ada inovasi atau ada hal yang terpikirkan oleh manusia pada saat itu akhirnya perlu ada sesuatu nih yang untuk melindungi kita. Berarti ini dalam upaya untuk adaptasi, betul tidak? Menyesuaikan yang lahir dari. Berarti kalau kayak gitu budaya itu bisa terlahir bukan dari kebiasaan juga, Oke. tapi dari kebutuhan juga mungkin. Betul, bisa. Karena misal kebutuhan kita ya sandang tadi ya, Iya. orang teh pandai makan misalnya butuh beras sebagai Sandang. sumber makanan. Pangan ya makan. Oh iya. Sandang tadi pakaian. Cuman nyambung ya. Sandang itu pakaian. Itu dasarnya dulu ya. Baru pangan. Kalau pangan baru makanan. Makanan. Artinya dari kebutuhan primer itu lihat ya saling terhubung. Iya. Pangan, papan itu tempat tinggal. Ya, untuk rumah, untuk kita istirahat. Nah di situ tentang apa? Papan, rumah. Itu kalau kita lihat mata uang kita sudah ada kan gambar-gambar Gambar papan. rumah Ya rumah adat dengan yang lainnya lah. Oh, kayak gitu. memiliki perbedaan. Saya kira gambar papan. Cuman artinya berarti punya fungsi. Jadi luas banget ternyata ya, nggak bisa Ternyata satu. nggak bisa satu ya. Jadi lebih kepada secara general mungkin ya. General. Si budaya itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan Jadi fungsi berarti kalau orang yang main suling doang gitu, bagian dari orang yang berbudaya. Berarti kalau kayak produk budaya. kalau misalnya tadi dikatakan budaya ada akulturasi ya, ada asimilasi, berarti ciri budaya salah satunya itu dinamis ya. Iya di dalam. Dinamis, Dan mengikuti perkembangan zaman. adaptif. Karena kalau ada perkembangan era itu kan pasti kalau secara fungsi dan kebutuhan tadi, kebutuhan primernya pasti ada perbedaan. Seiring dengan misalkan kita dengar kan sekarang ada perubahan iklim gitu kan, ada perubahan iklim nantinya menimbulkan perubahan kebiasaan. Yang dulu mah lahan juga kan banyak yang sawah, misalnya sudah berubah alih apa namanya itu kalau istilah ekologi itu alih fungsi lahan. Akhirnya sistem atau pencahariannya pun berubah seperti sekarang. Yang dulu kan Yang dulu mah bertani, bertani, sekarang mah kan sekarang jadi YouTuber. Jadi, kan. Cara sekarang bro kayak gitu. Itu juga bisa kita pandang sebagai kebudayaan. Jadi suatu kondisi itu mempengaruhi tentunya ya terhadap budaya. Khususnya kayak yang tadi yang kaitan dengan kebutuhan dasar aja, kebutuhan dasar manusia. Makanya kan budaya ada yang istilahnya kekayaan budaya kan. Beda-beda. Semboyan kita apa sih? Dengan matematika adanya keragaman budaya kan, Iya, benar. jadi tidak bisa menjudge satu budaya itu baik atau satu budaya itu jelek ya. Dalam satu Artinya harus ada toleransi ya. harus toleransi, benar. Iya benar. Jadi ya kita butuh penyesuaian.